Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita tersenyum. Ada berita yang menghebohkan. Video saya dapatkan dari TikTok. Beberapa muhibbin dengan pengacara melaporkan Gus Sayyid Abbas ke Polres Gresik dengan sangkaan ujaran kebencian atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini bagi kita para pejuang membela kebenaran yang menjunjung tinggi harkat martabat keturunan Rasulullah SAW, di mana orang-orang yang kita sucikan itu direndahkan oleh Pak Alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya. Momen yang kita tunggu-tunggu ternyata datang juga. Pak Alawi terpancing. Akhirnya jebol juga pertahanannya melalui para mukibbin yang keras kepala, melalui mukibbul yang hilang akalnya, melalui mukibbul yang tidak punya pikiran. Mereka sungguh-sungguh akan membawa Pak Alawi sengsara dan jatuh ke jurang kenistaan. Kita akan buktikan sampai di mana laporan polisi ini, dan ini adalah sungguh-sungguh karunia teramat besar bagi kita umat Islam Indonesia yang ingin meluruskan kelakuan para habib, yang ingin membongkar kepalsuannya dan ingin mengembalikan warga imigran itu sebagaimana warga imigran yang tidak punya harga diri seperti semula. Karena selama ini mereka mengaku-ngaku sebagai warga kelas derajat tinggi. Dan insya Allah kita akan bersatu, menyamakan gerakan, menyamakan langkah, menghadapi tuntutan dan gugatan yang diajukan ke Polres Gresik ini. Ada banyak hal yang kita bisa buktikan nanti. Pertama-tama tentu adalah uji kesahihan nasab Pak Alawi. Dan itu yang paling mengerikan akibatnya. Kita akan buktikan dengan sebenar-benarnya. Jadi yang pertama adalah uji kesahihan nasab Pak Alawi. Itu yang terpenting. Dan kita sudah punya buktinya. Yang kedua, kita akan buktikan betapa banyaknya oknum-oknum habib yang telah menyatakan dengan terang-terangan membelokkan sejarah perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu sudah ada bukti-buktinya. Tidak bisa hilang jejak digitalnya. Yang ketiga, sampai sekarang tidak ada yang membantah kalau Pak Alawi juga membuat kubur-kubur palsu. Dan dengkotnya sampai sekarang tidak pernah menyatakan menolak atau membantah. Dan terlalu banyak bukti
nanti kita akan datangkan sarjana-sarjana ahli sejarah, di mana ada juga pahlawan-pahlawan nasional yang dipahlawikan. Tokoh-tokoh nasional dipahlawikan. Juga kita akan buktikan betapa banyaknya kesesatan yang diajarkan oleh para habib di Indonesia ini. Belum lagi yang masalah-masalah pendawiran dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Dan berikut ini adalah cuplikan seperti yang saya dapatkan dari TikTok tadi. Saya tidak asing, orang yang bersuara ini adalah orang yang selama ini melecehkan umat Islam Indonesia. Melecehkan pribumi. Kalau tidak salah, dia juga punya channel. Coba saudara dengarkan. Maka kepada seluruh rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, mari kita sambut tantangan ini. Kepada Gus Sayyid Abbas, seluruh rakyat Indonesia akan berada di belakang sampean Gus. Merdeka! Alhamdulillah pelaporan tadi sudah di dalam. Ini ada Pak pengacara dan pelapornya. Bisa tolong diberitahu bagaimana sambutan Polres Gresik terhadap pelaporan ini? Alhamdulillah, kita harus apresiasi teman-teman kepolisian. Ini membuktikan bahwa kalau di luar sana masyarakat masih apatis terhadap polisi, saya menolak dengan adanya ini. Bahwa polisi sangat-sangat responsif terhadap laporan kita. Terbukti perlakuannya luar biasa. Polres Gresik luar biasa. Alhamdulillah. Mereka dengan ramah, dengan baik, dengan sopan memperlakukan kita, sehingga mendengarkan semua keluhan-keluhan kita, dan terbukti dengan keluarnya LP terkait ujaran kebencian terhadap saudara Buntet Abbas Buntet. Oke. Jadi kalau boleh tahu dugaan pelanggaran pasalnya ada berapa pasal yang? Ada 3 pasal. Ada 3 pasal. Coba yang sebutkan. pertama kita mencantumkan pasal 45 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terus kita juga menyampaikan terkait pasal 156 dan pasal 157 KUHP terkait ujaran kebencian juga. Iya. Jadi pada intinya kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Polres Gresik dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kita jalan atau akses untuk membuat pelaporan ini. Karena apa? Karena yang pertama, di luaran sana teman-teman yang sudah muak atau sudah males dengan perlakuan seperti ini dan tidak mau lapor polisi, katanya tidak ditanggapi, itu tidak benar teman-teman. Kita membuat laporan, ditanggapi dengan baik dan terbit dengan baik. Izin bertanya, itu kalau dari dugaan pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Oke, harapannya ini kan di sini ada perwakilan dari berbagai masa di Jawa Timur. Ini perwakilan aja. Harapannya ke depannya apa ini? Jadi gini, tidak semua orang bisa melakukan apa saja di bumi Indonesia. Karena jelas Indonesia adalah negara hukum. Tidak semua orang bisa mengatakan apapun sesuai dengan seleranya. Ketika orang ini telah melanggar hukum, patut diduga telah melanggar hukum, maka wajib kita sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan ini dan diproses secara hukum. Silakan wahai Abbas Buntet, buktikan bahwa diri Anda tidak bersalah. Karena ini sudah ada laporan, maka kalau sebagai warga negara yang baik, ya Anda harus datang ke Polres Gresik untuk mengklarifikasi. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari pelapor? Sudah ya. Saya cukupi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Rakyat puas ya? Alhamdulillah. Jadi tugas kita sekarang tinggal menunggu proses pelaporan ini, tindak lanjutnya. Insya Allah kita berharap Polres Gresik bisa bertindak sesuai dengan hukum agar Jawa Timur tetap kondusif. Dan ini juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain agar jangan lagi mengundang penceramah-penceramah yang sifatnya provokatif, memecah belah. Perbedaan di Indonesia itu dijamin oleh undang-undang.
silakan berbeda. Mau percaya mau tidak itu silakan. Tapi sekali-sekali lagi jangan melanggar hukum, karena kita akan bertindak sesuai dengan hukum. Jadi alhamdulillah pecinta habaib nggak boleh melanggar hukum. Kita akan terima kasih semuanya. Siap. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.